Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman di hari ini? Semoga semuanya sehat ya. Gimana nih puasanya hari ini? Mudah-mudahan masih lancar ya. Nah teman-teman, alhamdulillah memasuki hari pertama puasa. Di sini aku excited banget karena ini adalah tahun pertama buat aku untuk berpuasa normal seperti orang-orang kebanyakan gitu ya. Ini udah 10 tahun dari 10 tahun yang lalu berarti ya. Kembali aku bisa merasakan aktivitas seperti biasanya karena 10 tahun kemarin tuh sibuk berdagang kue teman-teman. Dan alhamdulillah karena tahun ini memutuskan untuk tidak berjualan, jadi lebih santai dan bisa menikmati aktivitasku sebagai ibu rumah tangga normal biasa di Ramadan kali ini. Dan ini berarti Ramadan pertama aku menjalani sebagai ibu rumah tangga yang aktivitasnya normal. Emang yang gak normal gimana tuh, sibuk jualan mulu gitu ya. Nah ini tuh aku siang hari ini mumpung agak senggang mau bikin stok takjil ya teman-teman. Ini aku lagi blender bawang merah dan bawang putih untuk bumbu. Tadi aku kasih minyak goreng ya supaya nanti tuh untuk numisnya nggak perlu dikasih minyak goreng lagi dan untuk memudahkan dalam memblendernya. Hari ini rencananya aku mau bikin risol sayur sama perkedel kentang. Niatnya sih awalnya risolnya mau ditambahin isi ayam, tapi ayamnya udah dimasak semalam sahur ya. Terus pas pagi hari mau beli lagi di Mang Sayur, akunya tuh kesiangan karena tuh aku setelah subuhan tidur lagi gitu dan bangun jam 8 pagi. Biasanya tuh Mang Sayur ngidernya tuh sekitar jam 6 pagi. Jadi ya udahlah, ini sisa risolnya sayuran aja nggak apa-apa. Nah si bumbu yang udah aku halusin tadi aku tumis, aku tambahin daun salam, terus aku masukkan ini kentang sama wortel ya yang udah dipotong dadu kecil-kecil, udah dicuci bersih juga. Terus aku tambahin air supaya cepat matang. Nanti seasoningnya ada kaldu jamur, garam, lada, sama garam lagi, gula maksudnya. By the way teman-teman, sembari aku kegiatan siang hari ini, aku pengen sharing-sharing juga mengenai hidup minimalis, terutama mengenai anggaran budget jajan di bulan Ramadan ini, atau yang sering dikenal dengan budget takjil ya, karena biasanya tuh kita berbelanja jajannya menjelang buka puasa. Untuk aku pribadi, berhubung di sini penghasilan aku masih minim, jadinya untuk budget jajan atau takjil aku bikin sendiri aja ya. Memang ada beli sih nanti, tapi tidak sering-sering gitu ya, mungkin seminggu sekali gitu. Kalau suami libur, bolehlah sore hari jalan-jalan sambil ngabuburit, sambil beli takjil. Tapi untuk weekdays dari Senin sampai Sabtu, kayaknya insya Allah aku bikin takjil sendiri ya. Makanya ini aku stok beberapa takjil dari kemarin, tapi memang aku mipil bikinnya supaya aku nggak kecapean. Jadi seperti biasa untuk budget takjil itu nggak ada, jadi pakai budget jatah jajan yang per bulannya seperti bulan-bulan biasanya aku anggarin 300.000. Jadi 300.000 per bulan maksudnya ya. Jadi dari anggaran tersebut ada sebagian yang anggarannya aku belanjakan untuk bahan mentah atau bahan bikin takjil. Nah ini untuk bahan kulit risolesnya aku cuma pakai 4 centong tepung terigu, 2 sendok makan tepung tapioka, setengah sendok teh garam, 1 butir telur, terus juga 2 sendok makan minyak goreng. Terus airnya menyesuaikan ya teman-teman, ini aku nggak takar airnya, jadi nanti tuh untuk konsistensi airnya menyesuaikan, jadi nanti encer adonannya tuh seperti kayak kita mau bikin peyek. Jadi aku biasanya memang agak encer ya kalau bikin kulit risoles supaya tuh nggak terlalu tebel, jadi enak gitu nanti hasil risolesnya. Nah ini aku lagi habiskan stok airnya karena menurut aku kurang encer. Diaduk pakai whisk aja. Untuk aku sih nggak saring ya, karena ini juga buat konsumsi pribadi, jadi nggak apa-apa lah kalau ada sedikit kerindil. Lalu setelah adonan merata, aku tinggal dulu dan ini aku bikin stok takjil untuk yang kedua, yaitu perkedel kentang. Ini sih bukan takjil ya, tapi stok lauk gitu. Jadi ini kentangnya tuh sisaan tadi yang adonan buat isi risoles, lumayan nih masih sisa segini, jadi aku manfaatin aja buat bikin perkedel. Jadi kentangnya digoreng bareng bawang merah dan bawang putih.
Terus juga ini aku tambahin daun seledri dan daun bawang. Ini tuh kentangnya kayak cuma sekitar 1/4 kilo deh. Karena kayaknya tuh kemarin aku beli kentangnya tuh 1/2 kilo, terus yang setengahnya buat isian risoles. Kemudian untuk bumbu seasoningnya aku pakai lada bubuk, pala bubuk, garam, kaldu jamur, dan juga sedikit micin. Udah ini tinggal diulek ya, pakai ulekan seperti ini. Terus nanti aku tambahin 1 butir kuning telur. Untuk putih telurnya nantinya mau untuk kayak adonan celupan kalau perkedelnya mau digoreng. Ini juga perkedel bisa di stok secara frozen ya, atau disimpan di freezer. Jadi kapan mau makan tinggal keluarin dari freezer, terus juga tinggal goreng. Jangan lupa dicelup pakai putih telurnya. Aku bikin perkedel kentang ini karena biasanya suami aku suka nyariin kalau aku bikin sop atau bikin soto. Jadi kayak buat pelengkapnya. Nah, karena ini kentangnya cuma sedikit, jadi nanti tuh hasil perkedelnya ya cuma sedikit. Kalau nggak salah tuh jadi 7 butir atau 8 butir gitu. Tapi cukup sih untuk anggota keluarga aku yang cuma 2 orang. Jadi bisa lah ya untuk sekali makan atau 2 kali makan. Nah ini tuh setelah adonan merata tinggal dibulet-buletin gitu, terus dipipihin gitu ya. Ini aku pakai plastik supaya nggak lengket ke tangan. Nah seperti ini. Nanti tuh ini aku taruh freezer dulu ya sampai adonannya itu ngeset. Nanti baru deh disatuin di food container. Kalau disatuin langsung tuh biasanya suka pada nempel teman-teman. Nah jadi seperti ini aja ya. Gampang kok bikinnya, mungkin teman-teman juga sering bikin kan ya. Nah seperti ini. Oke, ini di freezer dulu. Nanti setelah ini ngeset, aku tinggal dulu nih bikin kulit lumpianya. Kulit lumpia sih, kulit risolesnya. Biasanya tuh pada ngediemin kulit adonan risoles ini kan sekitar 30 menit atau 1 jam. Tapi berhubung aku di sini buru-buru jadi 15 menit aja karena kan keburu nanti mau masak buka puasa ya. Jadi tinggal didadar seperti biasa di teflon seperti ini. Aku pertama kalinya oles pakai kayak sedikit minyak, tapi untuk selanjutnya nggak dioles lagi. Nah seperti ini ya teman-teman. Ini aku pakai teflonnya agak lumayan lebar sih, tapi kalau sebenarnya tuh enakan pakai yang diameter 18 atau 16 cm aja, jadi lebih kecil gitu. Oh ya teman-teman, untuk mensiasati budget anggaran jatah jajan di bulan Ramadan supaya tidak terlalu bengkak, yang kedua adalah manfaatkan bahan makanan yang ada di rumah, atau coba kita lihat stokan belanja mingguan kita gitu ya, biasanya ada bahan apa atau mungkin di sekitar kita. Karena aku pribadi juga lebih suka tuh kayak takjil atau cemilan yang dari bahan-bahan tradisional, baik kayak ubi, singkong, rasanya tuh kayak lebih menyatu gitu, rasanya tuh nggak ngebosenin. Kayak aku juga lebih suka kayak bubur kacang hijau gitu ya, sebenarnya bisa dimanfaatkan. Mungkin ada pisang juga. Untuk bahan-bahan makanan tradisional seperti itu juga bisa diolah secara modern, kayak pisang gitu ya, bisa dibikin pisang Pontianak gitu kan enak juga kan, selain kayak dibikin kolak pisang. Nah ini tuh udah selesai aku cetak kulit risolesnya ya teman-teman. Ini hasilnya tuh tadi berapa ya, 18 apa 17 biji karena aku pakai teflon yang diameternya itu 22. Jadi menurut aku ini agak kelebaran, tapi ya udah nggak apa-apa ya, karena teflon aku yang kecil itu udah rusak, udah pada baret. Nah ini tuh caranya ngisi isian risolesnya, tinggal ditaruh aja di tengahnya terus dilipat kayak amplop. Gampang sih. Sebenarnya bisa dilakukan di rumah ya. Untuk isiannya juga bisa menyesuaikan. Bisa diisi ayam suwir, terus juga bisa diisi mayo gitu ya. Mayo pakai telur rebus, pakai smoked beef atau sosis. Tapi berhubung di rumah aku kali ini adanya sayur nih, ya udah aku isi sayur kentang dan wortel aja. Ini juga enak sih nanti kayak dimakannya pakai cabai rawit. Cocok banget buat kayak takjil buka puasa bareng es teh atau teh manis. Itu aja tuh menurut aku udah cukup mengenyangkan. Nah ini aku selesaikan dulu ya teman-teman sampai selesai. Terus kayak untuk menghemat budget anggaran jatah jajan atau takjil di bulan Ramadan juga kita bisa stok bahan makanan mentah ya. Contohnya nih kayak sesimpel agar-agar aja gitu ya, itu bisa dibikin puding, bisa dibikin teh cincau, bisa dibikin cappuccino cincau untuk minuman dinginnya ya, atau buko pandan. Jadi kayak kreatif-kreatif kita aja dalam membuat menu takjilnya. Kalau kita buat sendiri, rasa-rasanya tuh dari bahan yang sederhana bisa dapat menu yang lebih variatif dan lebih banyak ya. Kayak aku nih pakai kentang aja tuh bisa
dapat 2 menu takjil ya, dapat risoles, dapat perkedel kentang juga, atau mungkin kalau pengen bikin kroket kentang juga bisa. Singkong juga bisa dibikin selain kayak singkong Thailand, kolak singkong, terus juga kayak kroket singkong. Itu bisa banget dan rasanya tuh kalau menurut aku enak banget kalau cemilan yang dari bahan-bahan tradisional. Pisang juga bisa diolah dengan bervariatif ya, kayak bisa dibikin pisang aroma, terus juga piscok, kolak pisang, pisang crispy, pokoknya banyak deh dan harganya kan masih bisa dijangkau ya teman-teman ketimbang beli jadi. Ibaratnya kan kita kalau beli jadi beli per porsi gitu, bisa dikalikan 30 hari. Nah by the way ini semua isian risol udah aku masukin, tinggal aku balur dengan adonan balurannya. Di sini untuk balurannya aku pakai tepung yang aku larutkan dengan air, aku kasih seasoning garam, terus dipakein tepung panir. Ini tepung panir yang butirannya besar karena nggak aku blender lagi. Karena suami aku lebih suka tepung panir yang kayak gini, teksturnya kasar supaya nanti kalau digoreng tuh katanya lebih crispy. Jadi ya udah ya, aku pakai tepung panir yang utuhan kayak gini. Nah ini tinggal digulirkan ke dalam adonan basah, lalu digulingkan ke dalam tepung panirnya. Kalau teman-teman pengen pakai kocokan telur untuk baluran adonan basahnya juga boleh, tapi kalau menurut aku lebih enakan pakai tepung basah aja supaya nanti kalau pas digoreng di minyaknya tuh minyaknya nggak berbusa gitu. By the way, ini tuh risolesnya dapat 18 biji atau 17 biji ya tadi ya. Dan gede-gede banget teman-teman. Kalau pengen yang ukuran lebih kecil bisa pakai ukuran teflon yang lebih kecil juga. Kalau pakai yang diameter 18 atau 16 mungkin bisa lah dapat 25 sampai 28 biji. Karena isiannya juga menyesuaikan diperkecil ya. Jadi dari 1/4 adonan kentang yang aku masak, terus 1 butir wortel, terus terigunya cuma 4 centong gitu, terus telurnya cuma 1 biji buat adonan kulitnya, itu bisa jadi risoles yang lumayan banyak dan ini mungkin bisa sampai 3 atau 4 kali makan ya. Kan lumayan tuh untuk cemilan berbuka puasa ataupun sahur. Ini juga bahan-bahannya aku beli pas hari-hari yang lalu ya, dari yang aku beli tepung terigu sekilo itu bisa dibikin macam-macam cemilan ya kayak risoles ini, terus kemarin tuh sempat bikin apa ya, pokoknya banyak lah. Dan jangan sampai juga karena merasa momen Ramadan ini adalah momen istimewa setahun sekali, kita tuh jadi jor-joran dalam membelanjakan uang kita, terutama untuk budget jatah jajan atau takjil atau beli makanan. Jadi karena kita lapar mata gitu di siang hari, yang namanya orang puasa mah memang apa aja dipenginin ya teman-teman. Ibaratnya lihat makanan yang nggak kita suka aja pada saat siang hari kadang-kadang kepengin beli gitu, tapi nanti pas buka puasa setelah kita meneguk ibaratnya teh anget atau es teh aja tuh udah berasa langsung kenyang. Jadi jangan sampai dituruti lapar matanya ya, karena itu juga menahan diri dari salah satu nafsu. Oke, ini aku selesaiin dulu untuk adonan risolesnya, dibulirkannya sampai selesai. Untuk teman-teman sendiri gimana nih kiatnya untuk menghemat anggaran di pengeluaran puasa Ramadan ini? Adakah tips-tips yang teman-teman udah terapkan dalam kehidupannya, mungkin dari pengalaman-pengalaman Ramadan hari ini dan Ramadan yang udah dilewatin? Bisa juga ya ditambahin komen-komen di kolom komentar supaya bisa jadi referensi buat aku dan juga teman-teman yang lainnya agar bisa menjadi manfaat gitu ya, insya Allah jadi bernilai pahala, apalagi di bulan Ramadan ini gitu, segala pahala itu dilipat gandakan. By the way, di sini juga aku pengen ngucapin terima kasih atas supportnya selama ini, terus ucapannya, dukungannya dan doa baiknya. Insya Allah Ramadan ini bisa memberikan keberkahan untuk kita semua ya teman-teman, terutama untuk ibu rumah tangga nih yang berjuang banget nih dalam tugas-tugasnya. Oke, ini risolesnya udah jadi semua. Terus nanti mau aku simpen dalam freezer dulu, nanti setengah set beku baru aku pindahin ke dalam food container.
Nah, ini untuk perkedelnya juga udah ngeset, jadi udah aku pindahin ke food containernya. Alhamdulillah hari pertama puasa bisa produktif bikin 2 cemilan ini ya teman-teman. Bisa dimakan beberapa kali, bisa dijadikan stok untuk beberapa hari ke depan. Bersyukur banget deh bisa memiliki waktu yang senggang, jadi bisa lebih produktif sebagai ibu rumah tangga, jadi waktunya nggak sia-sia. Nah, itu juga ada 2 jenis juga yang udah aku stok. Untuk takjil ada stok lauk nugget, ayam, dan juga candil ubi ungu. Kayaknya sampai di sini dulu ya teman-teman video aku hari ini. Semoga apa yang aku bagikan bermanfaat. See you next video. Assalamualaikum. Bye.